Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lil khatim lima sabaq wa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdaril azim sallallahu alaihi wasallam al-fatih alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan karunia-Nya yang kali ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Inna zulumati ilmu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita pada malam hari ini belajar tentang introspeksi di akhir tahun. Di akhir tahun itu apa sih? Di akhir tahun ini kebanyakan ya manusia ketika tahun baru banyak sekali anak-anak atau remaja dan bapak juga bapak-bapak menyalakan petasan. Siapa yang sering main petasan nih? Tidak. Bagaimana cara meningkatkan untuk ketakwaan kita kepada Allah? Ada yang tahu nggak caranya? Tidak. Sholat ya bisa, terus ngaji, terus muhasabah diri, muhasabah diri, terus bisa juga kalau kita meningkatkan ketakwaan kita terus ngaji, dengerin sholawat kita terus dengerin. Kalau misalkan kita nggak boleh keluar, dengerin aja di YouTube ceramah-ceramahnya. Yang ini sepertinya dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Terus seperti mana memang kehidupan kita di dunia ini banyak sekali ya, seperti melalui sebuah jalan yang lintasan penuh dengan lika-liku namanya kehidupan gitu. Pasti banyak aja gitu, misalkan kita kekurangan apa ya, misalkan dalam keluarga kita kekurangan dalam bahan pokok kita, makanan. Kita jangan pernah berputus asa, teruslah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kan banyak, ribu-ribu macam nikmat iman, Islam dan ihsan semua. Kita jangan pernah, apalagi uring-uringan, apalagi yang tidak suka temannya, misalkan temanku dapat ini nih, tapi kok saya dapat segini. Ide pernah nggak ide sekolah gitu, ada temannya? Ada. Dia Pak. Ya. Terus memang kehidupan ini banyak sekali, kita harus benar-benar kita fokus dan istiqomah. Dan ada peribahasa juga, ada hadis atau peribahasa itu, al-istiqomah itu khairun min al-alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 167 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa wattaqu ya ulil albab. Yang artinya berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 167. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Maksudnya itu apa? Melanjutkan perjalanan kita seperti kita menuntut ilmu. Kayak ketua Ansor Mustikasari, Bapak Uki, walaupun udah tua ya, umurnya udah 59 tahun. Tidak kenal lelah untuk menuntut ilmu. Teruslah kita jangan pernah jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu kita. Kan ilmu itu bagaikan seperti lautan luas. Nah, makanya kita jangan pernah puas, apalagi kalau udah di masa tua nanti. Ketika kita di masa muda kita sudah menuntut ilmu, di masa tua kita sudah ibaratnya sudah enak, sudah tenang, mau ngapain udah waktu muda. Gue waktu itu ibaratnya udah kemana-mana gitu, udah menuntut ilmu di mana-mana, udah juara sana sini, udah ketemu alim ulama, semua kiai habaib. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla atuhasabu wa tazayyanu lil ardi akbari wa inna ma yaqifu hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya
Hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia dan akhirat. Ketika di akhirat kita akan dipertimbangkan gitu. Dihisab di yaumul apa? Tidak? Yaumul hisab. Yaumul hisab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ilma ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Yang artinya, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Maksudnya apa yang artinya tersebut? Orang yang cerdas itu orang sukses adalah orang yang dirinya mau berintrospeksi diri dan pengen terus menuntut ilmu terus. Makanya kata-kata pepatah juga menuntut ilmu itu karena negeri Cinaan gitu. Terus utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari boyan hingga liangat, dari kita masih lahir ketika kita dilahirkan kita sampai di liangat, sampai kita meninggal, sampai di kuburan gitu. Sementara dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat nanti, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Misalkan kita mengerjakan amal soleh, ya Allah melihat, malaikat mencatat itu semua. Dalam hadis Bukhari wal Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Amiril Mu'minin Al-Qasim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam hadis tersebut kita jelaskan niat itu amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita benar-benar udah diteguhkan, benar kita untuk menuntut ilmu, akan kita ke bawah, kita juga akan ke bawah semangat jiwa kita. Kalau kita loyo-loyo misalnya, pengennya mau doang, omongan doang, sama omongan doang, tapi perbuatan kita udah kita masih masih ada yang capek lanjut. Ada kadang orang gitu ya, dia pernah gitu tidak, ketika temannya ada yang nggak mau ini belajar, ada kayak gimana contohnya? Bang Fadli, gimana Bang Fadli? Ketika apa Pak? Ketika temannya yang tidak mengerti gimana contohnya, misalkan lagi apa ya? Nah itu kalau yang saya amati dari menuntut ilmu itu rata-rata anak ada sebagian yang memperhatikan gurunya dan sebagian lagi tidak. Nah oleh karena itu kita sebagai fasilitator untuk peserta didik tentunya harus mengutamakan metode pembelajaran yang lebih menarik, supaya bagaimana? Supaya audiens tersebut bisa menarik dari hati siswanya. Seperti itu Pak contohnya mungkin yang bisa diterapkan. Baik, terima kasih Bang Fadli. Terus yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri kita dengan berintrospeksi diri. Kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan dalam kehidupan kita ini. Kan banyak kan kita ya, hidup masih banyak ada teman yang kayak gitu. Ada ini mana aja daripada ngaji, ada ntar. Lu paling bagus ada yang orang itu teman kita tahu. Intinya mah jangan pernah mendengar apa kata teman kita atau orang yang tidak baik gitu. Sudah, terus kalau kita benar-benar niatkan hati kita. Dalam ditegaskan juga dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka, tuh, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan mereka kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Maksudnya tersebut, kita ketika di hari kiamat kita mulut kita sudah ditutup, dikunci, terus tangan kita dan kaki kita yang berbicara ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh bil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang ditanyain? Jelas Pak, sudah Pak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayni wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil